A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Shadaqallahul adzim. Oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini, khususnya pada malam ini. Salah satu nikmat yang tidak dapat kita aku jadi salah fokus sama materinya. Tambah sehat, tambah ganteng, mungkin istiqomah jomblo. Sebelum berlanjut lebih jauh, Bang, apa suaranya terdengar, Bang Jos? Alhamdulillah, suaranya luar biasa. Nggak, Bang? Aman nggak? Tapi ada yang ngaji itu bukan enggak ya, maksudnya mungkin terlalu dekat situ ya. Iya, teman-teman lagi tilawah sih di sini. Oh iya. Ya. Cari headset juga nggak dapat. Ya Allah, kurang persiapan. Oke lah, kita lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita nikmat pada hari ini hingga bahkan detik ini, itu memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah. Dan tak lupa salawat serta salam kita selalu haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan kita mengucapkan salawat kepadanya, kita berharap bahwa kita akan menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Dengan sama-sama kita berharap kepadanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum masuk kepada pemateri, jadi ada request dari teman-teman berkawan baik, diminta untuk tilawah surah Al-Asr, surah ke 100 berapa? Surah Al-Asr, surah ke 103, halaman 601, juz 30. Mungkin teman-teman bisa nyimak atau ikut membaca. Oke, buat teman-teman yang ingin membaca, silakan buka di halaman 601, juz 30. Oke, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, alhamdulillah. Gimana? Tanpa berlama-lama, ada pemateri kita di sini yang bernama Bang Jos, AKA Andre Nurfadli. Gimana kabar, Mas Andre? Alhamdulillah, baik. Gimana? Dimas gimana kabarnya, Dimas? Alhamdulillah, masih bisa MC, berarti sehat.
Alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Senang sekali. Ya, gitulah, seneng. Ya gitulah. Oke, ini jadi kemarin ada undangan dari teman-teman Berkawan Baik dan ternyata pematerinya adalah teman saya sendiri. Masya Allah. Masya. Oke, ini ngomong-ngomong nih, apa Hmm. yang bakal dibahas nih? Spoiler di awal. Bang Jos, silakan. Oh iya. Bismillah. Kemarin pas kabari katanya disuruh sharing sih ini ya. Jadi sharing terkait dengan produktivitas. Padahal ini disclaimer dulu ya, jauh sekali dari produktif. Tapi mungkin nanti bisa diambil baiknya saja untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa bisa dipahami bahwa ini sharing time gitu, untuk kemudian kita bisa saling nasihati nanti di ke depan harinya. Itu aja sih Mas Lim. Jadi PPKM judulnya pada malam itu awas PPKM. Awas PPKM itu kepanjangannya pelan-pelan kita menjauh. Ada ketinggalan awas PPKM dari produktivitas. Iya. Kalau dibaca awas pelan-pelan kita menjauh dari produktivitas. Oke, berarti bakal bahas PPKM. Ini BTW level berapa nih Mas? PPKM. PPKM-nya sudah ikuti Avengers gitu ya. Nanti level pedasnya meningkat ya. Oke, insya Allah pada malam hari ini tuh kita akan berakhir di jam 21.30. Jadi untuk akad di awal insya Allah kita akan selesai jam segitu, dan jika ada tanya jawab mungkin kita akan reakad di beberapa waktu ke depan. Ya. Oke, Bang Jos, Mas Andre, mungkin sedikit perkenalan buat teman-teman yang ada di sini. Siapa sih Mas Andre itu, atau siapa sih Bang Jos ini? Kok kayaknya ganteng banget gitu, keren orangnya. Tapi tidak tahu backgroundnya tuh siapa. Apakah mungkin seseorang yang tertolak dulunya, atau orang yang pernah tenggelam lalu timbul gitu kan. Oke, sedikit perkenalan, dipersilakan Bang. Ya. Oke. Saya boleh nampilin video ya nggak ya? Ngelak ya? Ngelak ya? Semoga nggak Iya. Ini aman-aman. Ngelak. Enggak ya? Gimana Mas Dim? Sudah ngelak? Aman. Boleh nge-share screen video? Boleh ya? Kalau nggak boleh, Boleh. Boleh ya? Oke. Bikin lingkaran.
Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji, semewah apapun mobil kita, sebanyak apapun harta kita, semegah apapun rumah kita, setinggi apapun jabatan kita, ternyata tidak akan kita bawa di alam kubur, nggak akan kita bawa di akhirat nanti. Tetapi sekecil apapun amal kita, ternyata itulah yang menemani kita. Maka yuk kita berusaha untuk kemudian mencari, berjuang, melakukan amal-amal terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak tadi? Oke. Takutnya nggak. Kedengaran? Mana? Kepotong-potong nggak? Enggak. Iya. Di aku jelas. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan. Yang mana dari nikmat kehidupan itu Allah memberikan kita berjuta-juta nikmat yang kemudian kita bisa rasakan saat ini. Nikmat mata yang kemudian mampu untuk melihat, nikmat pendengaran dari telinga yang kemudian Allah berikan, dan juga banyak sekali yang kemudian kita rasakan oksigen yang kita hirup saat ini gratis. Ya, ada orang yang sakit terpapar COVID-19 sekarang itu harus membayar mahal sekali untuk oksigen. Kita masih diberikan kesehatan, maka hari ini kita patutlah bersyukur ya, dengan salah satunya ada dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih juga nikmat yang kemudian kita harus syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Sungguh ya, jika hari ini kita tidak mensyukuri itu atau kemudian kita tidak memiliki iman dan Islam, sungguh ya, hidup kita itu akan sulit untuk kita maknai gitu, atau kemudian akan sulit sekali ya kita menjawab untuk apa sih nanti kita berbuat baik, untuk apa sih kemudian kita melakukan produktivitas, atau yang kemudian kita malam ini mau bahas ya. Kalau tanpa iman dan Islam, sungguh ya perbuatan-perbuatan kita yang kemudian itu baik, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bernilai. Maka bersyukur dengan nikmat iman dan Islam itu yang Allah karuniai atau yang Allah berikan hidayah untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kita berharap ya kelak nanti di Yaumil Hisab, di padang mahsyar nanti, ketika Rasulullah kemudian ingin membariskan umatnya, kita termasuk di dalam barisannya. Sungguh ya, kalau kemudian Rasulullah yang kemudian kita cintai, yang kemudian kita inginkan kita bersatu dengan dia, atau kemudian kita yang satu bersamanya, karena kemudian kita tidak pernah bersolawat, atau kemudian kita tidak benar cintanya pada Rasul, terus Rasul kemudian tidak menganggap kita sebagai umatnya. Subhanallah. Semoga teman-teman semua di sini juga sering bersolawat, juga kemudian ya sering solawatan ya Mas Din. Allahul kafi gitu ya.
Iya. Oke. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke teman-teman bekawan baik ya. Bekawan baik. Ini sebenarnya dari mana ya? Aku juga belum tahu. Nanti mungkin yang adalah mungkin bisa diajak ngobrol siapa nih ya? Yang jadi ketuanya itu. Masa Mas Dimas? Mas Dimas saya tahu gitu. Mungkin yang ada jadi ketuanya atau siapa itu nanti bisa di pesannya. Bekawan baik ini dari mana ya? Kita ngobrol dulu juga sebelum masuk ngobrol-ngobrol. Halo, ini admin mana? Mas Mungkin Dimas tahu? mungkin Dari kalau Tenggarong, Kak. Ya, Dari Tenggarong. oh dari Tenggarong. Iya. Tenggarong di mana ini kalau misalnya di sekretariatnya atau gimana gitu? Aduh, belum ada. Kita masih ngumpul-ngumpul aja. Oh masih Belum ada ngumpul. sekretariat. Ya, sama sih kayak yang ngaji sampai itu masih ngumpul-ngumpul aja. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Andre Nurflazi, tapi biasa teman-teman panggil di kampus itu Bang Jos. Ya, sejarahnya mungkin nanti ya teman-teman tahu sendiri lah kalau teman-teman dari Ngaji Samrin mungkin tahu. Asal saya Kutai Barat ya, teman-teman yang tahu Kutai Barat mungkin ya, lah melak ya, durian melak mungkin tahu ya. Dan sebenarnya itu saya juga dari Tenggarong. Bapak saya itu orang Kutai, saya itu tinggal di Jalan Kartini. Jadi saya itu sekolah di, mungkin kalau misalnya teman-teman angkatan 2000 berapa itu ya? Saya lulus 2015 di SMK Geologi Pertambangan Tenggarong. Jadi yang anak Tenggarong ya sebenarnya saya ngerasa nggak enak nih. Harusnya bisa bantu-bantu teman-teman juga. Siapa tahu nanti dari ketuanya atau kemudian malah ya saya bisa bantu-bantu lah. Siapa tahu nanti yuk ngaji bisa dibuat juga di sana kan. Gitu. siap. Yuk ngaji Tenggarong, Bu. Ya ngaji Tenggarong gitu ya. Soalnya memang kalau dari apa ya, dari kayak teman-teman Ustadz Husen atau kemudian Ustadz Felix atau yang lainnya itu menyarankan ya jangan terlalu apa ya, terlalu dekat dibuat regularnya itu. Tapi kalau Tenggarong, karena saya orang Tenggarong ya insya Allah nanti bisa lah. Asal nanti bisa koordinasi aja seperti apa gampangnya. Siapa tahu mau buat seperti itu atau mau ngembangin bekawan baiknya itu bisa juga. Kalau mau apa ya, ya kalau mau sharing sih kita agendanya seperti apa, kemudian gerak dakwahnya ke anak muda seperti apa. Ya seperti itu. Jadi profil singkatnya seperti itu. Saya kuliah di Unmul, alhamdulillah sudah lulus baru kemarin ya. Alhamdulillah. Baru kemarin Maret kemarin wisuda. Nah, dari geologi pertambangan saya lulusnya penjas gitu ya. Mungkin karena mungkin anak Tenggarong tahu itu kalau misalnya di depan SMK Geologi Pertambangan itu lapangan bola yang sering saya mainin itu. Jadi deket Taman Ulin itu ya. Ya, Taman Ulin. Jadi itu anak-anak Tenggarong. Jadi saya memang mainnya di situ. Gitu. Singkat ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi yang teman-teman dari Tenggarong, teman-teman dari Bekan Baik, insya Allah nanti bisa sharing lebih lanjut. Gitu, Mas Dim. Ya, sebelumnya juga biar kita lebih interaktif ya, karena materinya ini kan apa ya, bukan materi, sharing kali ini itu sangat tergantung juga terkait dengan usia, range usia. Coba di chat bisa nggak kelihatan itu, teman-teman ini rata-rata mahasiswa atau apa? Pengen lihat sih, coba di chat aja. Jadi dari ya 19-an ini. 16 lah atau 17-an. Ini rata-rata kerja, masih SMP, masih SMA, kuliah atau sudah kerja. Jadi mahasiswa nyambi kerja. Oke, saya juga dulu. Ya ada lagi mahasiswa. Jadi kita biar tahu range acara. Soalnya nanti produktivitas anak sekolah itu kan berbeda sama yang sudah kerja gitu kan. Oh, benar. Iya kan, apalagi anak SD kan beda kan.
Produktivitasnya SD, mewarnai. iya, mereka nggak mikiri biaya kos gitu ya, nggak mikiri biaya kos, nggak mikiri biaya kuliah dan lain-lain. Oh, Kerja, tapi kita ambil. Oke, kerja. rata-rata kerja. Oh, berarti Mahasiswa juga kerja. Mahasiswa kerja, ya kerja. remisianya 20 tahun. Itu banyak yang di bawah 20 atau 18 ke atas lah. Jadi seperti itu. Ya, boleh share screen ya, teman-teman semua. Boleh. Silakan Mas. Ya. Kelihatan ya, Mas Din? Kelihatan Mas. Ya. Maaf ya kalau Mungkin misalnya. untuk teman-teman yang lain kalau mic-nya bisa di mute dulu ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Silakan Mas Andre dilanjut. Ya. Tema kali ini teman-teman semua, yaitu pertama memang disclaimer dulu bahwa saya bukan ustadz atau mungkin ya belum pantas lah dipanggil ustadz. Enaknya dipanggil bang aja atau kemudian nama aja enggak apa-apa. Dan hari ini disclaimer juga bahwa ini kata-kata dari Ustadz Wimar ya. Kata-kata dari Ustadz Wimar itu gini. Setiap orang itu punya buruk di mana butuh orang lain untuk menasihati, dan setiap orang itu punya kebaikan di mana agar orang itu bisa mengikuti. Jadi wajar aja kalau kita punya buruk ya agar orang lain tuh nasihatin kita. Dan juga kita butuh banget kebaikan yang itu nanti bisa ditiru oleh orang lain. Ya, harapannya kita bisa jadi orang yang ditiru orang lain agar semakin banyak kebaikan yang kita bisa bagikan, bisa kita tularkan untuk orang-orang di sekitar kita, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Tema kali ini PPKM ya, yang kemudian sudah dikasih tahu ya sama Mbak Fatma sih kemarin di telepon. PPKM, pelan-pelan kita menjauh dari produktivitas. Ada beberapa hal sih yang kemudian ingin kita bahas, mungkin semoga waktunya cukup. Ada why, what, how, and more, lebih banyak lagi. Dan harapannya teman-teman yang kali ini hadir, ya pertama diniatkan dulu, mungkin beristighfar dulu lah sama-sama, kita banyak dosanya agar lebih mudah nanti kita nerima yang saya yang saya sampaikan. Kalau kemungkinan nanti ada baiknya itu ya alhamdulillah, kalau ada buruknya ya tinggal dibuang aja, di filter aja masing-masing. Yang pertama kita akan bahas itu di why. Ya. Why? Ya. Kita bisa menjauh dari produktivitas. Kira-kira apa nih? Di chat aja sih teman-teman, saya juga masih bisa ngelihat chatnya kok. Jadi biar interaktif aja sih. saya kalau misalnya online ini masih belajar itu. Mas Dim gimana? Apa yang diketahui kalau misalnya kita bisa ngejauh dari produktivitas? Kan Mas Dim udah kerja ini. Bisa menjauh dari produktivitas. Ini biasanya itu kalau terlalu sering leha-leha bisa, atau terlalu sering rebahan, tidurnya kemalaman, bangun kesiangan. Itu kan mood tuh beda betul kalau seandainya kita bangun jam 4 ke atas, kan yang bangunnya jam 6 ke atas gitu. Itu bakal lebih semangat yang bangun jam 4 sebelum subuh lah. Apalagi kalau sudah mandi. Wih, mantap. Teman-teman di chat juga ini ada yang mager, malas gerak, mungkin karena ya itu faktor tubuh juga ya. Lagi futur, sosmedan. Nah, oke, kita ya itu sih semua hampir ada di materi sih. Lanjut ya. Yang pertama, Yang pertama ini teman-teman semuanya itu why-nya atau strong why-nya itu paling penting itu adalah tujuan kita melakukannya. Atau tidak tahu, yang paling penting itu adalah tidak tahu tujuan. Sehingga kemudian kita nggak produktif atau nggak mau
mau gerak, mau kemudian melakukan atau berkarya, karena kita tidak tahu tujuannya. Dari tidak tahu tujuan itu, jadi kita tidak mau, itu nggak mau. Kemudian dari nggak mau ya, jadi kita nggak bisa untuk kemudian melakukan kebaikan atau kemudian produktivitas juga karya. Dari tidak bisa sehingga kita tidak biasa. Nah itu kalau misalnya dalam istilah pendidikannya itu, karena saya jurusannya pendidikan, itu ada kognitif, afektif, psikomotorik, sama behavior atau habits. Dari keempat pembahasan awal ini ya, yang paling penting atau strong why-nya kenapa kemudian kita menjauh dari produktivitas, itu adalah kita tidak tahu tujuan kenapa kita melakukan aktivitas. Ya, itu menjadi headline atau catatan penting kita. Maka sebelum kemudian kita melakukan hal yang kemudian dirasa kita itu baik, kita tanyakan ke diri kita dulu ini tujuannya apa ya? Tujuannya apakah kemudian hanya sekedar dunia atau ini ada unsur akhiratnya? Jadi seperti itu. Kalau kemudian teman-teman melakukan itu nggak tahu tujuannya, teman-teman bakalan mudah hopeless atau hilang harapan ya ketika itu nggak kecapai atau kemudian teman-teman ada rintangan yang itu berat, jadi teman-teman males. Jadi urutannya seperti ini ya. Jadi teman-teman urutannya tidak tahu, tidak mau, tidak bisa, tidak biasa. Jadi kalau teman-teman mau untuk kemudian melakukan, coba teman-teman yang pertama itu tambah referensi ya atau informasi tentang tujuan yang ingin digapai. Misalkan tentang ngaji, belajar Quran. Teman-teman harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Misalkan tujuannya untuk masa depan. Harapannya kelak kemudian aku belajar Quran ini, kelak nanti ada seseorang yang kemudian aku ajari Quran ini gitu ya dari mulutku sendiri. Ya misalkan anak gitu atau kemudian nanti pasangan. Nah itu salah satu, kemudian kita nggak mager ini atau nggak males, nggak mudah futur karena kita tahu tujuannya. Ya seperti itu ya, kita harus tahu tujuannya. Setelah kemudian itu nanti ya kita mau untuk bergerak dan kemudian insya Allah terus kemudian berusaha untuk bisa dan terbiasa. Itu salah satunya. Jadi untuk pertama, untuk teman-teman agar kenapa sih kita bisa menjauh dari produktivitas, yang pertama adalah tidak tahu tujuan. Nggak tahu tujuannya kita ngelakuin itu. Next ya, yang selanjutnya, nah ini juga. Yang selanjutnya itu maksiat. Nah itu ya, maksiat itu banyak dilakukan ya choice itu, choice free will kita ya, hawa nafsu buruk manusia. Spesifikasi manusia itu punya punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itu masih netral ya teman-teman ya. Hawa nafsu itu netral, dia bisa buruk, bisa baik. Ya. Nafsu kalau digunakan kebaikan ya nafsu makan ya atau nafsu kemudian mungkin ini sudah pada seksualitas, itu kalau disalurkan dengan cara yang baik dengan istri misalnya, itu yang kemudian itu sudah sah secara syar'i, itu baik ya. Tapi kalau kemudian hawa nafsu itu dilakukan buruk, misalkan ke yang buruk ya, bukan pasangannya, atau kemudian beli barang yang kemudian kita sebenarnya nggak perlu tapi kita nafsu banget pengen beli, nah, sehingga kemudian itu merusak diri kita jadi nggak produktif ya. Harusnya juga melakukan hal yang baik malah kemudian membeli hal yang baik malah membeli hal yang buruk. Kemudian salah satu nafsu buruk manusia itu ya menyempelekan waktu. Kita itu sering sekali lupa atas waktu itu atau atas nikmat waktu luang, dan ini sebenarnya ya teman-teman itu bukan ngomongin kebanyakan orang ini juga ngomongin saya sendiri gitu ya. Makanya saya tadi di awal itu disclaimer adalah ini saling mengingatkan ya, bukan untuk bukan untuk lebih tinggi ilmunya, enggak. Saya mendudukan posisi kita sama-sama teman gitu, teman hijrah, namanya juga berkawan baik ya. Kawan kan enggak lebih tinggi atau enggak lebih rendah ya, kita sama rata pengen belajar bareng gitu ya. Ya seperti itu ya, main HP dan lain-lain, sosmedan itu. Awalnya pengen lihat postingan yang baik gitu untuk kemudian kita jadikan referensi untuk postingan, akhirnya malah sampai scroll sampai kemudian nggak bisa di scroll lagi ya, sampai habis 1 jam 2 jam nggak kerasa. Nah itu yang kemudian kita itu turuti hawa nafsu kita.
nanti insya Allah kedepannya ada caranya gitu. Disclaimer di awal dulu ngasih tahu di awalnya itu habits-nya. Awalnya habits ya. Contohnya atau ada peribahasa atau kemudian Ustadz Felix ngasih tahu, kita nanam padi, rumput itu tumbuh. Tapi kita nggak nanam apapun, rumput juga tumbuh. Jadi kebiasaan baik itu harus kemudian ditumbuhkan. Itu juga, walaupun kemudian kebiasaan buruk itu sudah kita tumbuhkan, tetap aja nanti ada habits atau kebiasaan buruk. Tapi kalau antum atau teman-teman semuanya itu nggak menanam habits baik, ya pasti habits buruk itu pasti akan tumbuh. Atau kemudian sudah ada. Contohnya habits bangun subuh, sholat subuh jamaah. Ya kan Mas Dim ya? Kan susah itu ya. Apalagi di masjid dingin gitu ya. Habitnya untuk bisa bangun subuh jamaah, tapi teman-teman pengen membangun itu, tapi teman-teman nggak membiasakan itu, ya habitsnya tetap bangkong ya, bangun jam 6 atau kelewat terus. Ya Mas Dim. Betul. Kemudian selanjutnya itu kan maksiat ya atas diri kita sendiri, godaan setan. Nah, ini godaan setan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-A'raf ayat ke-16. Jadi setan itu, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi setan itu nggak pernah lelah, teman-teman semua. Setan nggak pernah lelah untuk goda kita untuk dimasukkan bareng-bareng ke neraka. Nah, kita malah leha-leha gitu ya. Setan itu kalau sudah orang yang sudah malas-malasan dia nggak ganggu itu, walaupun ganggunya sedikit. Tapi yang orang sudah mau berubah, mau hijrah itu diganggunya, godanya besar. Maka teman-teman yang ada di sini ya sekitar berapa ini? Ya 18 orang ya semangat aja untuk kemudian bisa istiqomah. Nanti kita akan di how nanti akan kita bahas agar kita bisa produktif dan kita bisa istiqomah. Insya Allah harapannya memang bisa istiqomah. Gitu ya. Jadi apa yang pertama tadi, tidak tahu tujuannya. Kemudian ada pasti kita lari dari produk itu maksiat. Yang ketiga itu godaan setan. Jadi udah tahu cluenya, nanti dicek ini godaan setan apa nih gitu ya, atau hawa nafsu, sosmedan, mager, ya Mas Im. Lanjut ya. Jadi ketiga hal itu di why kenapa kita bisa menjauh dari produktivitas, kita sudah tahu. Mungkin kalau teman-teman ada tahu lebih, Mas Dim juga bisa ada lebih, nanti materinya bisa dikembangin. Tinggal nanti di-share aja. Siap. Ya, itu di why. Selanjutnya kita di apa sih sebenarnya produktivitas? Nah, gitu ya. Apa Mas Dim? Menurut Mas Dim? Produktivitas. Apa ya? Produktivitas. Produk itu barang. Tas berarti tas gitu ya. Berarti produk. Berarti tas barang ya. Mantap sekali. Oke. Ah, itulah pokoknya ya Mas Dim ya. Produktivitas itu sesuatu yang dilakukan tapi bermanfaat gitu Mas. Okay. Jadi kalau nggak bermanfaat bukan produktivitas. Singkatnya gitu. Jadi main game itu apakah termasuk produktivitas? Ya nanti juga bisa ditengok ya. Mungkin kalau kerjaannya itu memang sebagai gamers ya mungkin ya itu ya sebagai produktif kan. Kan sekarang menghasilkan itu ya. Tapi nggak tahu itu gimana hukumnya sampai misal. Ya tinggal terkait dengan hukum syaratnya aja. Main gamenya nggak lupa sholat kan gitu aja sih ya. Kayak Mas Rizko itu kan. Gamenya sambil istighfar gitu ya, bagus ya. Mantap. Membangun kota. Teman-teman bisa dicek itu. Jadi kalau tadi dibilang gamer, itu Mas Rizko itu gamers, dan YouTube-nya saya sering tonton, itu seru. Saya juga gamer sebenarnya dulu. Oh, iya. Karena memang jadi gitu ya. Kalau dari definisi dari Brian Lee ya, teman-teman bisa lihat juga. Jadi melihat produktif adalah sebuah bentuk dari sikap yang dimana ingin akan selalu untuk dapat terus berkarya, terus produktif, terus kemudian membuat karya, menciptakan menciptakan sesuatu yang akan memiliki nilai manfaat baik terhadap dirinya sendiri serta diri orang lain. Jadi ya kita berupaya ya dari apa yang kita bisa lakukan itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain gitu. Harapannya seperti itu, produktif. Kita nyiptakan misalkan buku, ya kan,
kita kan nulis buku Mas ya. Nulis buku, buat desain postingan dakwah ya kan. Kemudian kita ngaji. Ya, dari ngaji itu kita bisa ngaji orang lain. Maksudnya mengajari orang untuk kemudian bisa ngaji. Nah, itu produktif. Kita kerja ya. Kemudian kita sekolah, itu kan adalah salah satu rentetan atau kemudian upaya kita untuk kemudian mengisi waktu yang kemudian itu sama setiap manusianya, yaitu 24 jam sehari ya. Tapi nanti kita akan bahas. Jadi intinya apa? Produktif adalah sesuatu yang kemudian kita bisa lakukan yang itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi sejauh mana sudah kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain? Ya. Nanti tanyakan diri sendiri gitu ya. Karena ada yang bermanfaat untuk orang lain tapi nggak bermanfaat untuk dirinya itu. Kadang-kadang seperti itu tuh. Ya, atau sebaliknya. Kalau sebaliknya banyak gitu ya. Dirinya tapi nggak bermanfaat untuk orang lain gitu. Ada tapi nggak ada. Gimana itu? Ada tapi tidak ada. Iya, pelengkap lah. Tapi semoga yang kita teman-teman yang ada di sini bisa menyimak dengan baik ya. Ini kecepatan atau pas aja ya Mas Dim ya? Kecepatan nggak ngobrolnya? Pas. Oh iya dah. Selanjutnya more. Iya. Selanjutnya what. Jadi kalau produktif dalam pandangan Islam itu ini surah Al-Insyirah. Jadi kalau tadi kita bermanfaat untuk orang lain kan dan diri kita dan orang lain. Kalau ini Al-Quran ada salah satu mengisyaratkan itu, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kalau dalam tafsir Jalalain atau tafsir Jalalain kalau salah itu ya, nanti bisa dicek. Itu ketika dia tafsirnya itu ketika sudah sholat itu lakukan zikir gitu. Kalau di tafsir ini ya kita bisa maknai ketika kita sudah misalkan sekolah ya, anak-anak sekolah tadi ada kuliah tadi. Kita selesai ngerjakan tugas dari dosen A. Ya udah kita bergegas untuk bersungguh-sungguh juga ngerjakan tugas di dosen B. Nah, gitu tuh. Atau yang kerja Mas Dimas, ada deadline ini ya, yang kemudian itu prioritasnya A. A itu penting dan mendesak. Nah, itu. Jadi kita bagi itu, penting mendesak, penting tidak mendesak, nggak penting tapi mendesak, nggak penting dan nggak mendesak. Nah gitu ya. Jadi ada empat kotak yang kemudian kita bisa bisa kita arsir. Ini yang penting, yang mendesak, yang penting nggak mendesak dan seterusnya. Jadi harus kemudian kita juga harus bisa manajemen itu. Kan banyak Mas Dim nyadetannya sampai lupa ngaji ya. Gitu ya. Ya Mas Dim ya. Ya. Lupa ngaji ya jangan sampai lah. Jadi itu teman-teman dari definisi kemudian dari pandangan Islam. Ada lagi ini saya pengen sharing ini dari materinya Mas Sifrun. Teman-teman mungkin tahu ya Mas Sifrun itu siapa? Teman-teman dari Yuk Ngaji lah, Mas Sifrun. Ada yang tahu Sifrun Instagramnya? Pasti tahu lah. Tahu ya. Nah, Kita tahu semua nih. materinya sangat luar biasa. Itu bocoran. Ini aku ngebocorin materinya YN Academy lagi. Ayo bro. Tapi ini enggak spoiler ya. Tapi teman-teman yang belum ikut YN Academy ya nanti ikut YN Academy ya. Jadi YN Academy itu ada beberapa materi yang keren banget. Salah satunya ini, A Day with Rasulullah yang kemudian disampaikan sama Bang Sifrun. Saya pengen ngasih tahu sedikit aja ya. Jadi teman-teman bisa nyimak dengan baik. A Day with Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu membagi yang di materi Sifrunnya ini membagi kehidupannya itu siang dan malam. Di Al-Mudassir itu siang, Al-Muzammil itu malam. Ayatnya anak lupa. Jadi lupa ya. Mungkin ada Andra ini yang ingat ini. Ntar ya, aku baca dulu juga ya. Surah Al-Mudassir ya. Enggak apa-apa ya. Surah Al-Mudassir. Tapi simpelnya teman-teman, jadi kehidupan kita kan siang dan malam dan itu 24 jam. Kalau kemudian kita bagi waktunya per 3, 8 bagi 3, 24 jam dibagi 3 itu berarti 8
8 jam, 8 jam, 8 jam. Dihitung dari, kalau di materinya Siprun itu keren banget, teman-teman bisa nanti cek. Itu diawali dari jam 6 sore ya. Jadi dari 6 sore. 6 sore 8 jam, sampai kemudian 8 jam lagi, sampai 8 jam lagi. Jadi itu keren banget di materinya Siprun. Nah, singkat ceritanya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW ya membagi kehidupannya itu. Sebentar ya, sambil ngecas. Takut mati. Silakan. Ntar HP-nya mati pula. Oke, buat teman-teman yang hadir nih 19 orang, bolehlah seandainya ada nyatet, ntar bisa di storyin atau di share ulang dengan gayanya masing-masing, karena siapa tahu dari kebaikan yang kita share itu ada teman-teman lain yang ikut menerapkan atau terinspirasi dari apa yang kita sampaikan. Ya. Oke, Mas Andre silakan. Sudah dicas? Udah. Ya, lanjut. Laptopnya takut mati. Jadi surah Al-Muzammil itu surah ke-74. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Jadi orang yang berselimut. Jadi sebenarnya semuanya itu tentang berselimut gitu. Tapi bedanya satu berselimut di malam hari, kedua Al-Mudassir itu berselimut di siang hari. Gitu ya. Ya. Kalau dari sejarahnya asbabun nuzulnya Al-Muzammil ini kan untuk kemudian sholat bangun malam gitu ya, untuk kemudian mendekatkan diri pada Allah. Al-Mudassir ini berilah peringatan itu ketika Rasulullah dapat wahyu gitu. Dia saking kemudian menggigilnya gitu kan, diselimuti oleh istrinya Khadijah ya. Kemudian berilah peringatan gitu. Jadi paginya Rasulullah itu untuk kemudian dakwah, untuk kemudian menyeru, untuk kemudian ya memenuhi kebutuhan menafkahi istrinya, keluarganya gitu. Untuk siangnya itu, malamnya dia bersujud pada Allah, meminta ampun, meminta pertolongan. Dan mungkin ini jarang sekali orang-orang yang kemudian saat ini lakukan. Nah, kebanyakan kita kan sosmedan gitu ya, malam habiskan untuk sosmedan. Nah, ini kehidupannya Rasulullah yang seperti ini, teman-teman. Ya, pagi dia gunakan untuk kemudian berdakwah, mengajari untuk menafkahi istrinya. Kalau lebih detailnya itu ya ya ikut aja materinya Siprun, itu keren banget. Jadi Siprun itu dibagi. Pagi sholat subuh itu berarti sebelum subuh ya kita rancang dari kita rancang dari jam 3 dini hari. Jadi dari jam 2. Kalau Rasulullah itu tidurnya dari jam 8 sampai jam 9 tidur, itu bangunnya sekitar jam 1 malam sampai kemudian nggak tidur lagi sampai menjelang subuh gitu ya. Karena ya Rasulullah itu udah luar biasa sekali ya. Jadi gitu kan. Bangun untuk sholat malam gitu. Bangun subuh ya pasti ya qobliyah subuh, kemudian subuhan, habis itu berzikir pagi, itu melaksanakan setelah sholat subuh itu melaksanakan Taklim subuh, kultum, kuliah tunjung kultum. Setelah itu ya, ini dari materi Siprun ya. Setelah itu setelah kajian nanti dia bersilaturahmi ke istri-istrinya gitu ya. Kemudian jam-jam pagi itu pagi sekitar 8 sholat duha, kemudian ngisi sahabat gitu ya. Ngisi kajian kayak aneh. Jadi apa ya? Atau kemudian ngasih ilmu untuk para sahabat itu di pagi hari. Makanya sekolah itu baiknya yang pagi gitu ya. Jadi banyak orang-orang ya. Kalau malam ini Mas Dim udah ngantuk gitu ya Mas Dim ya. Tapi nggak ada alasan ya. Nggak kok. Ya, kita memang waktunya. Tapi memang bisa diisi juga dengan ngaji ataupun malam. Jadi paginya Rasulullah seperti itu. Siangnya mainan sama keponakannya atau kemudian cucu-cucunya, silaturahmi, ada silaturahminya, mendatangi undangan, menyelesaikan urusan umat. Jadi gitu tuh paginya Rasulullah itu. Ya, itu ketika pas dia jadi nabi gitu, pas jadi nabi, produktif sekali itu ya. Masih sempat. Jadi Rasulullah itu luar biasa banget ya. Dia suami terbaik gitu kan. Suami terbaik itu sudah
seperti apa gitu. Kemudian dia teman terbaik, sahabat terbaik gitu. Berarti teman-temannya itu ketemu itu senang banget sama dia gitu. Atau sahabat-sahabatnya itu senang banget. Kemudian apa ya? Ke istri-istrinya itu baik sekali. Dia suami yang terbaik juga. Malamnya dia Rasulullah tidur cepat gitu. Atau kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang sangat kemudian mendesak, ya sampai begadang. Makanya begadang itu jangan begadang kalau tiada artinya gitu ya. Jadi begadang boleh saja kalau ada artinya gitu ya. Bukan kemudian kita begadang nonton apa gitu sampai lupa waktu, sampai juga lupa diri ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman secara teknis untuk bisa produktif ya pas dibagi aja waktunya malam untuk misalkan kerja, malam untuk kerja atau dibalik ya. Ada yang kerja malam, pagi untuk kerja kayak Mas Dim kan ini pekerja. Kalau mahasiswa ya pagi kan nge-zoom online ya. Ya. Mengerjakan Malamnya tugas tugas. gitu ya. Pagi itu untuk kemudian bisa produktif, nah itu dibagi. Buat istirahat juga boleh agar malam bisa bangun malam gitu. Dan catatan pentingnya ketika mau produktif itu diingati waktu sholat. Nah ini, si Prun itu mengingatkan di situ. Kehidupan muslim itu terikat dengan waktu sholat. Gampang banget kalau misalnya sudah terikat dengan waktu sholat itu. Subuh berarti harus bangun subuh. Zuhur berarti kemudian ini waktunya sholat. Jadi jangan kemudian rapat di waktu zuhur gitu ya. Atau ngerjakan tugas di waktu zuhur. Nah ini nih, terikat dengan waktu sholat. Asar, waktunya sholat gitu. Berarti kalau batasannya sampai dari ba'da zuhur sampai kemudian menjelang asar. Asar maksimalkan untuk sholat jamaah. Sholatnya tepat waktu. Maghrib, nah batasnya itu. Ya jangan nongkrong itu dari maghrib sampai isya kelewatan gitu. Jadi kita itu terikat dengan waktu. Jadi dekat-dekatlah dengan masjid agar kemudian bisa sholat gitu. Jadi itu ya yang menjadi catatan di sini, terikat dengan waktu sholat teman-teman. Jadi yang ini ya terikat dengan waktu sholat. Lanjut ya. Ya, jadi biar produktif itu ada definisinya tadi ya. Bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. More-nya tadi apa? Kalau sudah menyelesaikan sesuatu, ya udah selesaikan yang lain gitu. Kalau memang waktu istirahat itu, ini postingan Ustadz saya, Ustadz Adi Victoria. Istirahat itu ketika kita sudah lelah gitu ya. Jangan istirahat sebelum lelah gitu. Belum ngapa-ngapain udah istirahat, jangan gitu. Ini katanya Imam siapa? Ibnu Jauzi ya. Saya bacakan dulu ya di postingan saya. Nah, kalau mau lihat di snap saya. Saya bacakan dulu biar teman-teman juga tahu. Nah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kelezatan dan kegembiraan itu disesuaikan dengan beratnya perjuangan. Tidak akan gembira orang yang tak akan memiliki keinginan. Tidak ada kelezatan bagi orang yang tak memiliki kesabaran. Tidak ada kenikmatan bagi orang-orang yang tak mau susah. Dan tidak ada istirahat bagi orang yang tak mau lelah. Seorang hamba apabila ia mau lelah sebentar, ia akan istirahat yang panjang. Nah gitu tuh. Luar biasa banget. Jadi lelah sebentar di dunia, insya Allah kita akan kemudian istirahat panjang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu kata Ibnu Qayyim tadi ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, udah 2 pembahasan. Why and what. Selanjutnya how. Kita cek how. Sebenarnya bagaimana sih bagaimana sikap kita jika produktivitas kita menurun? Nah, gimana Mas Dim? Dinaikin lagi karena menurun. Oh, dinaikin lagi. Kalau turun naik gitu ya. Kalau teman-teman gimana? Biar kita bisa interaktif gitu. Menurut teman-teman gimana? Bahasa teman-teman aja sih. Kita biar lebih coba. Aku nunggu sih sebelum lanjut tunggu ada yang ngechat itu. Ingat tujuan lagi, oke. Oh iya, ingat niat di awal. Harus cari semangat lagi. Semangat apa? Oke. Ya. Ya, lanjut ya. Jadi salah satu betul ini ada ingat tujuan lagi ya. Dan kemudian juga banyakin denger kajian boleh.
Jadi bagaimana sikap kita ketika produktivitas kita menurun? Salah satunya kita harus perbaiki ada 3 hal ini. Ada akidah, ukhuwah, dan syariah kalau bahasanya gitu ya. Agak-agak anunya. Akidah apa? Nah, ini nih teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman mulai kemudian menurun, sikap kita ya pasti memperbaiki apa tadi? Membanyakin sholat sunnah dan dana Masya baca Quran. Allah, guru. Dana Syekh kita mantap. Syekh Syekh Andra. Andra. Banyakin sholat sunnah sama baca Quran. Mantap. Ya, pertama itu kita memperbaiki akidah ya. Jadi kalau memperbaiki akidah nih bahasanya memperbaiki tujuan kenapa kita melakukan kebaikan itu. Jadi pelan-pelan itu perbaiki akidah. Satu, agar tahu sebab kenapa kita melakukan kebaikan, biar produktif. Jadi kata Ustadz Felix itu ya, kalau kita tahu alasan kenapa kemudian kita melakukan itu ya kita nggak bakalan mudah untuk kemudian balik haluan agar apa balik haluan untuk nggak melakukan kebaikan. Kita punya strong why lah. Salah satu kekuatan terbesar adalah kekuatan akidah ya, kekuatan spiritual. Sebab lillah itu sebab lillah kita melakukan itu. Jadi nggak ada tersebab Allah lagi yang paling besar gitu kan. Ya Allahu Akbar kan Allah Maha Besar gitu. Kalau kemudian kita punya alasan itu, ya kita akan mudah bertahan. Salah satunya itu ada 3 hal ini yang membuat orang bisa bergerak melawan. Satu, nilai dorongan materi. Ini bisa dicatat, ini nggak terlihat ya di slide ya. Dorongan materi, 2 dorongan spiritual, 3 dorongan 2 dorongan emosional, salah. 1 dorongan apa tadi? Materi. Dorongan materi, 2 dorongan emosional. Yang ketiga itu dorongan spiritual. Dorongan yang pertama materi itu sangat mudah sekali kita mudah sekali enggak melakukannya itu ya. Ya, lemah sekali ya. Walaupun itu nominalnya banyak, misalkan kita disuruh pergi ke Papua ya, pergi ke Papua nanti dikasih kerja di sana dikasih gaji 100 juta tapi jauh dari keluarga, di sana disuruh kemudian 10 tahun gitu. Mikir nggak itu ya? Mas Dim mau ya? Mikir ya? Mikir dulu tadi. Mikir nggak? Itu gajinya 100 juta Mas Dim, tapi 10 tahun di sana. Enggak, skip. Skip ya. Mending dekat keluarga ya. Yang kedua itu dorongan emosional. Dorongan emosional itu salah satu contohnya itu ketika orang tua kita sakit, kita bandingkan dengan material ya. Ada kerjaan kita yang deadline itu butuh 1 jam, butuh sekitar 1 hari. Tapi dalam situasi dan waktu yang sama, ibu kita sakit Mas Dim. Kira-kira milih kerjaan itu deadline itu apa milih orang tua? Milih orang tua. Secara normal ini gitu. Kecuali aku materialisme. Ya gitu ya. Pekerjaan. Orang tua ini di rumah sakit udah maafin auzubillah, maksudnya sudah mau dalam kondisi terakhir kritis gitu. Tetap milih kerjaan yang 100 juta di waktu itu atau orang tua. Nah gitu tuh. Jadi dorongan emosional itu seperti itu teman-teman. Selanjutnya paling tinggi lagi nih dorongan apa? Dorongan spiritual. Dorongan spiritual itu insya Allah kalau akidahnya benar itu sangat mendorong sekali. Salah satu contohnya apa? Ya. Salah satu contohnya itu ketika kalau lupa astagfirullahaladzim ya. Sebenarnya banyak contohnya gitu ya. Ya orang tua kita nyuruh kita murtad gitu ya. Kita udah paham akidahnya gitu ya. Kita benar tahu bahwa Allah itu ada, tapi orang tua kita nyuruh kita murtad. Sekelas orang tua saja ya, kita tetap kemudian bertahan atas keimanan kita. Yaitu itu dorongannya ketika akidahnya sudah benar ya, yakin bahwa Allah itu ada. Nah, itu nanti ngajinya di Yuk Ngaji Exclusive Season ya.
Siapa tahu teman-teman dari Bekawan Baik mau ngadakan itu, nanti kita bisa bicarakan. Siap. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu apa tadi akidahnya benar gitu, bahkan kemudian orang tua kita ngajak kemudian murtad aja, kita kemudian pindah agama aja, ada dikasih uang juga 100 juta nih kalau pindah agama gitu ya. Atau ada istana nih, Mas Dim ditawari untuk menikahi cewek sangat cantik Mas Dim, bodinya seksi gitu ya, tapi beda agama Mas Dim. Terus kemudian Mas Dim itu nikahi itu dikasih uang 1 miliar, tapi pindah agama, mau? Enggak. Nah, gitu ya. Orang tuamu maksa-maksa, mau? Enggak. Enggak ya. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi apa? Kalau lanjut. Oh, lanjut. Kayak Jadi gitu. pertama teman-teman pelan-pelan perbaiki akidah. Yang ngaji lah, dengar kajian betul tadi teman-teman, dengar kajian, apalagi dengar kajian tentang perbaikan tentang akidah ya. Kalau akidah itu nanti lebih baiknya itu memang offline ya. Karena biar bisa tanya jawab. Bahayanya kalau teman-teman akidah ini pembahasan sangat mendasar sih ya. Teman-teman bisa jadi ateis nanti. Jadi ateis atau agnostik, nggak percaya sama Tuhan. Baiknya itu ngaji yang offline dan itu bisa ada ustadznya lah gitu, atau kemudian ada bisa untuk kemudian bertanya. Salah satu yang kemudian menjadi teman-teman juga bisa catat atau bisa ingat ya. Kalau kemudian itu jawabannya menenteramkan, jawabannya sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan kemudian itu sesuai dengan menenteramkan jiwa, jawabannya itu yaitu insya Allah jawaban yang benar gitu ya. Dan itu teman-teman yang tahu gitu. Nah, jadi pelan-pelan perbaiki akidah, 1 agar tahu sesuatu kenapa kita melakukan kebaikan biar produktif, dan 2 agar tidak mudah goyah atau balik haluan kembali ke jalan keburukan atau nggak produktif. Jadi akidah yang benar akan mengantarkan kita untuk melakukan tindakan yang benar. Gitu ya. Next materi mungkin bahas akliyah nafsiyah ya. Jadi bahasanya itu pola pikir, pola sikapnya itu kalau misalnya ada lagi. Itu juga apalagi nanti bahasan kodar dan kodar. Ini sebenarnya bahasan produktivitas itu bahasan kodar dan kodar juga nih. Jadi itu lebih seru gitu. Ini antara takdir dan pilihan. Kita milih lakukan itu takdir atau pilihan nih. Nah, itu ya Mas Dim ya. Kita ngelakuin ngezoom ini takdir apa pilihan ini. Kalau kemudian sudah tercatat di level Mapus, ya, kenapa kemudian masih dipertanggungjawabkan gitu? Wah, ini pusing nih antum. Enggak ya? Pusing. Ya, enggak, ini biar enggak ya. Takutnya teman-teman malah takut ngaji. Enggak. Semoga enggak ya. Malah itu kalau produk bahasan mungkin bisa dicek ya, itu di postingan ke beberapa ya, itu di postingan Hijab Alila itu ada itu. Produktif dan enggak produktif itu tentang kodar dan kodar. Nah, jadi itu ranah yang kita kuasai sama ranah yang tidak kita kuasai gitu. Gitu. Mager ini ranah yang kita kuasai atau enggak sih? Kita kuasai. Nah, kita kuasai ya. Karena kita bisa milih. Iya, karena kita bisa milih ya. Hujan, kemudian kondisinya badai, nah itu kan nggak sesuai yang kita pilih, kemudian banjir dan lain-lain itu nggak kita pilih. Tapi kemudian kita milih tidur terus, ya itu choice kita. Gitu ya Mas Dim ya. Lanjut ya. Jadi akidah seperti itu ya teman-teman, baik akidah. Selanjutnya ukhuwah. Nah, ini nih. Ukhuwah ini ya cari teman-teman atau kawan yang soleh ya, berkawan baik ya. Salah satunya untuk kemudian bagaimana kita produktif menurun, yang ngumpul aja sih. Saya itu jujur kalau misalnya futur atau kemudian lagi malas itu, obatnya tuh ngobrol sama temen ya, ketemu teman itu. Kalau ketemu teman, ngobrol, ajakin ngaji aja, atau kemudian dia yang ngajak ngaji, kita jadi semangat lagi untuk melakukan produktivitas. Atau enggak lihat teman, postingan teman yang baik ini loh, dia posting yang baik. Tapi obatnya ketemu sih kalau saya itu. Kalau kondisi PPKM gini ya saya video callan aja sih, video call ngobrol gimana gini kabarnya gitu kalau kondisi PPKM gini. Kalau nggak bisa ketemu. Itu sih mungkin teman-teman yang
apa ya, di sini juga paham ya kalau misalnya kondisi PPKM ini kan nggak bisa ketemu gitu. Ya bisa video call tanyai atau kalau lihat postingannya. Kalau bisa nyempetin ketemu ya ketemu. Karena apa? Teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyaknya. Wangi ini kata Rasulullah. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya dan engkau pun tidak dan kalaupun tidak engkau tetap dapat mendapatkan bau yang harum darinya. Jadi teman kita ngaji, kita nggak ngaji, kita denger dia ngaji, kita dapat pahala gitu ya. Tapi kalau teman kita itu ngosip teman atau kemudian gibah teman ya, teman kita gibah ya kita di kumpulan itu tetap gibah juga itu. Adapun pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap gitu ya. Gitulah teman-teman. Gitu ya. Jadi akidah, perbaiki akidah, ngumpul sama teman-teman. Jadi memperbaiki ini individu kita di akidah kita, ini cari lingkungan yang baik. Yang selanjutnya itu syariah. Syariah itu kita mencoba untuk kemudian penerapan aturan Allah ya. Jika kita ada aturan Allah SWT dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami sisa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Maksudnya apa? Benar yakin pada aturan Allah dan kemudian kita menjalankan aturan Allah ya, insya Allah kita tetap diberikan jalan produktif. Ketika kita lagi futur banget itu nanti ada teguran dikit-dikit lah. Kamu gini-gini gitu. Dulu kamu gini, sekarang kok nggak produktif lagi gitu. Nah gitu ya teman-teman. Sama kalau saya obatnya itu posting. Saya juga kalau nggak posting sesuatu itu apa ya? Jadi harus jadi putur gitu. Nggak posting kebaikan. Karena ini bukan dalil ya atau mungkin apa ya? Kalau kita posting sesuatu kan orang lain melihat itu. Apalagi kalau kita postingnya sesuai yang baik gitu. Orang lain kan ngelihat kita gitu kan. Orang lain ngelihat kita, kalau kita nggak ngelakuin itu kan ya maksudnya nggak bisa diterima kan kata-kata kita gitu. Jadi itu sebagai pengingatan. Maksudnya kita posting itu untuk mengingatkan diri kita, bukan mengingatkan orang lain sih. Tujuannya gitu sih. Kita posting kebaikan misalkan tentang pacaran gitu. Jadi kita mengingatkan diri kita sendiri sebenarnya itu. Sembari mengingatkan diri kita, sembari mengingatkan orang lain. Maksudnya sembari mengingatkan orang lain itu juga mengingatkan diri kita. Jadi teman-teman yang di sini ya, kalau hari ini ada yang merasa baik, posting aja gitu. Kata Ustadz Luqmanul Hakim ya, lakuin, lupain gitu ya. Habis lakuin, lupain ya Mas ini. Biar tetap ikhlas. Lakukan, lupakan ya. Gitu sih teman-teman. Jadi lakukan. Habis buka keran air ya udah lupakan. Padahal susah banget gitu ya. Susah banget itu. Karena sebenarnya setiap orang kan punya maksud dan tujuan. Punya maksud dan tujuan. Entah itu tujuannya baik atau buruk. Dan itu ya orang yang akan kemudian membantu kita untuk menilai. Kalau kita nggak show up, ini nih yang menjadi saya ya. Dulu kalau misalnya teman-teman tahu, ini juga anak hijrah itu belum hijrah. Berkat kemudian show up itu, jadi orang-orang tahu ini udah mulai berubah. Kalau teman-teman nggak show up itu, teman-teman tetap dianggap sama teman-teman yang lain itu. Teman-teman nggak pernah posting kebaikan itu tetap dianggap sama. Ya, saya dulu kan anak Penjas ya, tahu mungkin yang kuliah di Unmul tahu ya, anak Penjas itu brutal gitu ya, brutal nongkrongnya gimana gitu pokoknya. Ya kalau dia laki-laki paling banyak lah pokoknya, laki-laki paling banyak, kemudian ya kalau dengan perempuan ya pasti deket ya karena memang laki-laki gitu ya. Ya, karena saya show up gitu, jadi ada di tingkat itu udah ngerasa oh ini bang gini, makanya setidaknya dihargai. Ya show up aja, kita nunjukkan aja. Kalau kita sering misalkan ya ke masjid bukan tujuannya ngelihat mereka, memang kita ya tetap taat gitu pada Allah SWT gitu. Kalau ingat itu, kalau teman-teman nggak show up tetap masih dianggap sama. Perubahan lah, sama orang tua juga. Kalau teman-teman nggak show up, perubahan itu teman-teman tetap dianggap sama itu seperti yang dulu gitu.
ngajinya dianggap sama, nggak ada perubahan. Makanya ngaji itu merubah teman-teman dari sebelumnya belum tahu jadi tahu, yang belum bisa jadi bisa, yang belum biasa jadi biasa, yang belum kemudian apa tadi terakhir? Yang belum bisa jadi bisa, yang belum biasa jadi terbiasa. Itu materi tadi pertama. Itu ya. Jadi bagaimana harus bersikap jika produk itu menurut? Jadi benahi akidah, ngumpul aja dan kemudian ingat aturan Allah. Gitu. Lanjut ya. Biar cepet. Ntar lagi. Ya ini salah satu di produktivitas memang habits ya. Satu tadi di apa itu materi kodar dan kodar, satu habits. Jadi di buku to Master Your Habit ya. Nah ini bukunya Ustadz Felix Xiao, habits adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Bahkan kita melakukan tanpa berpikir atau aktivitas yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi bagian daripada orang manusia atau manusia itu. Dia adalah kebiasaan kita. Seperti yang dijelaskan sama Ustadz Felix juga itu kalau kita nanam padi, rumput itu tumbuh. Kalau kita nggak nanam padi pun rumput tetap tumbuh. Jadi kebiasaan baik itu kalau kita nggak buat, ya kebiasaan buruk lah yang kemudian tumbuh. Coba teman-teman perhatikan. Dan sebenarnya saya juga berjuang ya, berjuang untuk kemudian bisa sholat subuh itu masang alarm itu berapa kali saya itu. Gimana Mas Dim? Ya, tiap 5 menit sekali. Iya, setiap 5 menit sekali itu pasang runtut itu. Matiin pertama, kedua, ketiga, akhirnya lanjut tidur. Bukan sholat subuh gitu. Mungkin teman-teman yang biasa, ya kalau saya gitu tuh triknya itu. Dan itu berat sekali loh sholat subuh itu. Tanya ya teman-teman, entah gimana. Ini ada Andra nggak? Gimana Andra? Mas Sutra atau yang lain gitu. Yang belum terbiasa sholat subuh. Ataupun nanti kalau misalnya kita bahas produktivitas, belum biasa ngaji misalkan. Susah banget itu. Atau belum biasa baca buku gitu. Baca buku belum. Susah. Ya makanya itu. Nah nanti kita akan bahas itu. Jadi salah satu tambahannya, terus bagaimana kemudian setelah kemudian kita tahu apa itu, kenapa kita tidak produktif, kita tahu apa itu produktif, sama bagaimana kita menyikapi produktif, dan ini terakhir apa yang harus kita lakukan saat kemudian biar kita bisa produktif. Action pertama, ini lakuin aja lakuin yang kita bisa dan kita senangi dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Lakuin aja dah. Posting. Dulu saya sebelum kemudian sebelum bisa buat postingan itu saya nge-repost aja itu. Sampai sekarang juga nge-repost gitu. Nge-repost postingan Ustadz. Oh ini ada baik, repost. Karena belum bisa ngedit sendiri ya. Sekarang punya feed-nya itu kan harus diperbaiki ya. Biar orang lain juga bisa. Jadi gitu ya. Paling yang nge-repost di Snapgram aja. Posting aja. Posting kebaikan. Ngaji aja dulu. Lakuin aja yang kita bisa, yang kita senangi gitu. Kita foto, saya juga senang foto itu. Hobi fotonya itu ya dibuat dakwah, itu postingan untuk dakwah. Hobi masak, masakannya itu dikasih sebaik mungkin untuk orang kemudian bisa makan dengan biar kuat ya. Kalau teman-teman BMI Paskas itu doanya pasti gini, ya Allah jadikanlah makanan ini ya sebagai kemudian tenaga kami untuk beramal soleh ya gitu. Karena teman-teman sekarang gitu ya. Dan doa akhirnya itu yang aku senang itu, tapi jangan disebutkan di sini. Apa tuh? Apa tuh? Kalau doa kan sering ngumpul sama teman-teman Paskas. Ya. Doa akhirnya itu yang jangan disampaikan di sini. Gitu. Lanjut. Gitu ya, lanjut ya. Ya, selanjutnya action kedua. Yang pertama lakuin aja dah. Yang kedua, ini nih habits itu. Pelajari, latihan, ulangi. Practice atau kemudian latihan, repetition, pengulangan. Ini materinya di sini nih. Bagus kalau mau beli buku ini. Ini promosi ya. Iklan maksudnya. Iklan ini buku orang. Apa? Jadi gitu tuh. Jujur dulu saya ini nih. Mungkin ini kata-kata juga bisa ini kata-kata dari Ustadz Felix ya. Kita hari ini adalah pilihan kita di masa lalu. Jadi kita hari ini adalah pilihan dari kumpulan pilihan-pilihan kita di masa lalu.
Jadi kalau misalnya kita memilih dulu untuk kemudian tetap nggak hijrah, ya teman-teman tetap hari ini ya tetap akan sulit untuk hijrah. Tapi kalau kemudian teman-teman memilih untuk kemudian bisa berubah lingkungannya, berubah kemudian pemikirannya, berubah kemudian aktivitasnya, insya Allah teman-teman, Allah itu nggak akan menjadikan hambanya. Allah pertemukan dengan teman-teman yang baik. Anak itu dari Kubar ini sedikit cerita gitu ya. Dari Kubar kampung gitu ya. Di Tenggarong itu hijrah, kan aku SMK pindah gitu, SMK pindah. Semester 1, semester 2 itu juga nggak jelas itu. Teman-teman tahu lah, masih ngumpulnya di Timbau, teman-teman Tenggarong itu ngumpulnya di Timbau, ya nggak jelas gitulah pokoknya. Ya aku main bola gitu aktivitasnya dan nggak jelas. Gamer juga. Ada satu masa itu rasanya kok hidup gini banget dan banyak sekali hal yang hilang dari saya itu. Berupa barang atau berupa ketenangan juga hilang, nggak jelas gitu. Pada akhirnya momen pesantren kilat ini sedikit cerita ya, pesantren kilat di sekolah itu ya yang ngajari itu sangat luar biasa ya. Maaf ini yang ngajari perempuan itu mahasiswa Unikarta ya, PAI itu bagus sekali dia penyampaiannya dan ngerasa hati lebih tenang gitu. Nggak tahu orangnya saya sekarang nggak tahu di mana gitu. Tapi ya salah satu berkat dia mungkin ya kita bisa berubah. Makanya itu wasilah orang itu ya semoga pilihan saya kemudian nanti terus kemudian belajar kemudian yang dekatkan diri, banyak baca dari Kubar yang kemudian ini nggak nggak kira itu bisa ketemu sama teman-teman di Jakarta, teman-teman ngumpul se-Indonesia, di teman-teman juga ngaji. Bahkan saya nggak nyangka itu ketemu Ustadz Felix gitu ya. Ketemu Ustadz Felix, ketemu Bang Rizko, Bang Fuad, kemudian yang lainnya itu udah kayak jadi teman gitu. Kita koordinasi dakwah, bagaimana perkembangan dakwah, gimana kemudian anak-anak muda yang kemudian kita bisa ajak. Dan itu saya nggak nyangka gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya memilih tetap di Timbau gitu ya, saya tetap nongkrong sama anak-anak Timbau gitu ya, nggak mungkin bisa ketemu dan mungkin nggak mungkin bisa ngomong kayak gini, nggak mungkin ya. Paling ngomongannya gosip, kamu pacarnya siapa gitu ya. Gitu. Tiap hari ngomongin itu tuh. Jadi luar biasa sekali maksudnya. Jadi salah satunya emang hidayah Allah SWT dan itu pilihan kita. Nah, kembali lagi ya, itu cuma sedikit cerita. Kembali lagi ini teman-teman. Jadi salah satu agar membiasakan itu ya praktis tambah repetition jadi habit. Jadi kalau di materi Ustadz Felix, praktis itu bapaknya, repetition itu ibunya, anaknya jadi habits-nya gitu. Praktis itu bapaknya, Mas Dim, repetition itu ibunya, emaknya, anaknya ini habits. Jadi kebiasaan. Saya perlu penekanan lagi, teman-teman, ya habits yang diulang-ulang tanpa kemudian pernah dilatih atau tanpa pernah ditingkatkan, ya nanti akan seperti itu terus gitu. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan sholat subuh jamaah. Udah terbiasa sholat subuh jamaah, ditingkatkan lagi latihan untuk qobliyah sunnah qobliyah gitu ya. Qobliyah subuh itu ditingkatkan gitu. Kadang-kadang kita langsung moro ke masjid untuk lupa sholat qobliyahnya gitu. Jadi bukan hanya diulang tapi ditingkatkan gitu. Ngajinya yang kemudian 1 lembar udah terbiasa tiap hari, ditingkatkan 2 lembar jadi gitu. Sulit sih, makanya butuh reward dan punishment atau butuh teman, ya teman lah ya gitu ya. Butuh teman ya, entah itu teman hidup atau teman beneran sahabat gitu ya. Nah ini terakhir nih, biar digeser dikit biar bisa kelihatan karena memang memang akhir ini ayat ya. Yang terakhir, niat dan ikhlas dalam melakukan aktivitas. Jadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang bergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia niatkan. Dan itu
hanya pada yang diniatkan, bukan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Surah Asy-Syura ayat 20. Teman-teman semuanya yang kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk malam hari ini dari materi PPKM ini yang kemudian kita sudah tahu why, what, and how, dan kemudian ada beberapa tambahannya. Itu semuanya sebenarnya masih teman-teman tambah lagi, teman-teman untuk gali sendiri, dan harapannya salah satunya adalah ikhtiar dan tawakal. Juga kemudian niat dan ikhlas. Kalau teman-teman semuanya di sini nggak pernah ikhtiar, ya nggak akan mungkin bisa teman-teman bisa ngerubah dari yang nggak produktif bisa ke produktif itu. Jujur saya juga kemudian belum produktif, maka butuh teman-teman yang kemudian hari ini ada. Saya juga bersyukur ada teman-teman kayak Mas Dimas, di sini ada Mas Putra, ada Mas Arif Hakim yang sebenarnya semua orang yang di sini ini bisa jadi contoh atau kemudian bisa jadi apa ya? Jadi seseorang yang bisa kita contoh gitu. Dan itu sebagai penyemangat kita sih. Kita bersyukur pada Allah punya teman-teman yang baik. Kan teman-teman juga senang ya kalau misalnya punya teman yang baik gitu ya. Teman yang baik yang ngasih nasihat, teman baik yang kemudian suka nyemangatin kita lagi futur atau kemudian ayo kita bisa produktif lagi. Nah itu maka kata Rasulullah kalau kemudian kita punya teman yang seperti itu, genggam erat tangannya, jangan lepaskan. Karena mendapatkannya itu susah, melepaskan itu mudah. Itu sih yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah lewat 5 menit. Ya, terima kasih. Ucapkan untuk semuanya. Kalau misalnya ada kebaikannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada buruknya itu datang dari anak pribadi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah panjang, lebar, dan jelas apa yang disampaikan Bang Jos. Apa sih maksudnya? AKA Mas Andre Nur Fadli. Oke, buat teman-teman yang ada di sini, bagi teman-teman yang ingin bertanya setelah panjang lebar Syekh kita menjelaskan, memaparkan sharing-sharingnya tentang PPKM, kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa langsung open mic atau diketik waktu dan tempat. Kita tunggu sampai 21. Harapannya nggak ada sih. Harapannya nggak ada. Berhusnuzon sekali Anda. Atau semakin banyak pertanyaan sehingga saya tidak sempat untuk menjawab gitu ya. Ini ada siapa ini? Andra Wahyudi. Ini kayaknya kenal ini. Ya, untuk Syekh Andra, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang di Mas Arif Hakim. Di masa PPKM. Bang Jos mau nanya, biar waktu produktif tipsnya di masa PPKM. Ya. Gimana? Sebenarnya apa ya? Bismillah ya. Sebenarnya ini tergantung lagi kembali ke diri kita. Ini Andra ya. Andra ini udah produktif sebenarnya Andra nih. Tergantung kita sih, kita sekarang posisinya sebagai apa. Kalau sebagai mahasiswa ya kita produktifnya ya kalau misalnya mahasiswa ya kelarin tugas-tugasnya. Kalau misalnya mahasiswa masih awal gitu ya. Ini akan kembali kepada diri kita sebenarnya. Kita ini sekarang lagi di posisi mana. Jadi akan sangat kemudian berbeda dari setiap orangnya. Tapi yang apa yang saya pengen kasih tahu ya yang awal tadi itu agar tetap produktif ya. Kalau misalnya kita ada deadline atau kemudian ada tugas, selesaiin tugas itu kemudian berlanjut ke tugas yang lain. Nah, prepare-nya seperti itu sih. Prepare-nya ini penting dan mendesak, ini penting tidak mendesak.
Karena kadang-kadang kalau saya gitu ya, saya kan ada ngajar gitu, ada ngajar. Itu kan terikat dengan waktu ya, terikat dengan waktu, dan pekerjaan saya memang semuanya terkait dengan waktu. Kalau kemudian di waktu itu saya nggak melakukan, nah ini amburadul semua jadwalnya itu tuh. Karena semuanya terikat dengan waktu. Pekerjaan saya misalnya ngajar jam begini, kalau nggak ngajar ya runtuh semuanya itu udah. Tapi ya habis runtuh itu atau kemudian gagal, bukan gagal ya, tidak terlaksanakan itu ya kita perbaiki ya di pekan selanjutnya, atau kemudian di hari itu juga harus selesai gitu. Karena akan tergantung gitu. Orang yang kerja ini sangat apa ya, bukan apalagi kerja kuliah gitu, ada deadline tugas kerja pekerjaan ini, nah itu yang harus kemudian dikerjakan. Desain pun yang Mas Dim ya. Desain postingan kegiatan hari Minggu gitu, posting hari Sabtu, nah itu. Tapi untung masa pandemi gitu ya, jadi kita masih bisa. Kalau misalnya itu kegiatan besar, itu harus sesuai, terikat dengan apa ya, harus benar-benar disiapkan itu. Itu sih Indra, terikat dengan waktu. Kalau dan itu jawabannya sangat berbeda di teman-teman mahasiswa, itu berbeda pasti ya. Yang mahasiswa kerja juga udah itu harus benar-benar juga itu, plus juga yang kerja, nah itu berbeda-beda ya. Lihat aja teman-teman, Karena produktivitas itu tergantung ya. orangnya. Tergantung dia juga, yang penting dia bisa memaknai. Ada istilahnya keberkahan waktu itu. Ada istilahnya keberkahan waktu. Yang itu apa ya? Sangat luar biasa maksudnya. Jadi kita bisa lihat orang ini kok jam ini di sini nih, ya kan? Terus kemudian jam segini di tempat yang lain. Ini kok orangnya kayaknya luar biasa banget gitu. Nah itu berkah waktunya, itu nggak terasa. Itu luar biasa ini. Itu apa ya namanya, berkah waktu itu namanya. Allah yang ngasih keberkahan, karena tadi kebermanfaatan dirinya itu untuk banyak orang itu. Habis ngisi jam segini ini, kemudian nanti bantu orang lain di sana, kok bisa ada juga dia bantu gitu. Ya itu tuh. Itu keberkahan diri dan waktunya itu. Kan teman-teman kalau mau produktif tadi bermanfaat untuk diri kita. Ini misalnya ngejalan tugas kan manfaat untuk kita itu, ya. Kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain kan, itu kan produktif itu. Ya kalau misalnya teman-teman satu hari aja nggak bermanfaat untuk diri sendiri, gimana mau manfaat untuk orang lain gitu ya. Ya gitu. Ya setidaknya kan posting jam segini, posting, yo bismillah, yo semangat, yo. Nah, orang lain kan ngomen gitu, yo semangat gitu kan. Orang dia baca bismillahirrahmanirrahim aja kan dapat pahala gitu. Gitu sih. Walau alam bisa Mas Dimas. Ya, siap. Terima kasih jawabannya Mas Andre. Karena tidak ada yang bertanya lagi, maka menghindari waktu yang makin larut, sepatah dua patah dari apa yang telah disampaikan. Jadi sebab kita tidak produktif itu ada beberapa hal. Ada satu, tidak tahu tujuan, tidak mau melakukan, tidak biasa, dan akhirnya nggak bisa gitu. Dan juga yang kedua itu satu, karena maksiat yang kita lakukan, seperti misal yang paling kecil menyepelekan waktu, dan yang kedua karena godaan setan, yang mana setan ini terdiri atas dua, yaitu jin dan manusia. Kalau setan jin itu bisik-bisik, kalau setan manusia ini suka ngajak-ngajak yang enggak. Teman misalnya, teman salah gitu. Oke, terus juga habits itu bila diibaratkan itu kayak padi. Kalau nanam padi kalau nanam padi rumput ikut tumbuh, nggak nanam padi rumput pun tumbuh. Jadi kalau nanam habits baik pasti ada aja habits buruk yang kita punya. Tapi kalau seandainya kita nggak ngebentuk habits baik, ya selamanya yang kita punya itu habits buruk semua gitu. Jadi lakuin aja, terus juga lakuin aja yang bisa dilakuin, lakuin aja yang disenangin, asal nggak keluar dari
koridor syariat yang udah Allah tentuin untuk kita, terus juga membentuk habit dengan satu latihan dan juga repetisi. Jadi bila diibaratkan maka latihan ini merupakan ibunya, repetisi merupakan ayahnya. Hasil dari perkawinan latihan dan repetisi ini muncullah anak-anak yang namanya habit, kebiasaan. Dan yang terakhir, niat dan ikhlas dalam melakukan aktivitas. Dalam hadis niat itu dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu perbuatan itu dinilai dengan dari niatnya, dan niat itu hanya mengejar dan kita tuh melakukan apa yang kita kejar dari niat yang udah di awal tadi. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam menyusun kalimat, tapi insya Allah mudah dipahami lah. Gimana Mas Andre? Apa kan yang kurang? Bagus sudah. Sudah. Oke, kita tutup kajian malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman berkawan baik yang udah nyiapin flyer, udah nyiapin ngerencanain kapan membuatnya, jam berapa, siapa pematerinya, terus nyiapin link itu apa segala macam. Semoga apa yang udah ditelakuin teman-teman berkawan baik ini menjadi amal soleh Allah terima, mengalir pahala kebaikannya kepada kedua orang tua, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, terus juga menjadi wasilah penggugur dosa kita di masa lalu, karena nggak ada manusia yang suci dari lahir gitu kan, kecuali Mas Andre. Enggak, Enggak. Dan kita mudahan dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya menjadi wasilah dihindarkannya kita dari maksiat di masa yang akan datang. Ya, sebelum kita membaca doa kafaratul majelis, ada baiknya kita beristighfar 3 kali yang akan dipimpin oleh Mas Andre. Silakan. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri Dimas Hadirani dari Balikpapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.